Muhammad, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, Dr. Dewi Lengkana MSc, Dr. Sunyono MSI, dan Dr. Fianti MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tesis yang berjudul Pengembangan Program Pembelajaran IPA Terpadu Imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP. Proposal ini terdiri dari 3 bagian: pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Baiklah, yang pertama pendahuluan terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Latar belakang. Abad 21 merupakan abad yang menuntut adanya perubahan kualitas sumber daya manusia. Upaya pertama yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan mutu sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan berbagai keterampilan abad 21 untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu keterampilan yaitu keterampilan berpikir kreatif. Keterampilan berpikir kreatif dapat dilatih. Melalui berpikir kreatif, siswa tidak hanya terpaku pada satu pendapat atau gagasan saja, sehingga siswa memiliki alternatif atau cara untuk menghadapi masalah di masa depan. Salah satu model pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek memungkinkan siswa mempelajari materi secara terintegrasi dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk proyek. Karakteristik pembelajaran berbasis proyek sesuai dengan karakteristik pembelajaran terpadu imersif. Model pembelajaran terpadu imersif dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu. Pada pembelajaran tipe ini, siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajari untuk menyelesaikan proyek yang akan mereka lakukan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru mata pelajaran IPA, diperoleh informasi bahwa guru belum menerapkan project-based learning. Guru hanya memberikan penugasan kepada siswa seperti membuat rangkaian listrik. Problem-based learning, project-based learning yang diterapkan guru tidak berdasarkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Di Kelurahan Gunung Sulawe Halim memiliki permasalahan nyata yang dapat dijadikan sebagai media dalam pembelajaran. Permasalahan yang terjadi yaitu banyaknya limbah cair tahu yang berdampak pada pencemaran lingkungan di sekitar rumah masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengembangkan program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yang pertama, bagaimana validitas program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu yang dikembangkan. Yang kedua, bagaimana respon guru terhadap keterlaksanaan pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, bagaimana efektivitas program pembelajaran IPA terpadu imersif pada proyek pengolahan limbah cair tahu dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengembangkan program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu. Yang kedua, mendeskripsikan validitas program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu yang dikembangkan. Yang ketiga, yaitu mendeskripsikan respon guru terhadap keterlaksanaan pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu yang telah dilaksanakan. Yang terakhir, mendeskripsikan efektivitas program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu dalam meningkatkan keterampilan berpikir kreatif.
Selanjutnya, adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, bagi peserta didik, yaitu untuk mengembangkan kemampuan siswa memecahkan masalah melalui kegiatan mendesain dan melaksanakan proyek. Yang kedua, melatih keterampilan berpikir kreatif melalui serangkaian kegiatan yang terdapat pada program pembelajaran IPA terpadu imersif. Bagi pendidik, yaitu sebagai salah satu program pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, sebagai referensi mengenai pembelajaran terpadu dalam pembelajaran IPA. Manfaat bagi pihak sekolah, yaitu sebagai sumber informasi dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran IPA terpadu imersif di sekolah. Yang kedua, menjadi salah satu program pendidikan yang digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran IPA terpadu imersif. Ruang lingkup penelitian. Yang pertama, pembelajaran terpadu imersif menurut Fogarty 2009. Pada penelitian ini yang dipadukan yaitu KD 3.3 dan juga KD 3.8 kelas 7. Selanjutnya, yang kedua, PBP menurut Kolai dalam Diawati. Selanjutnya yang ketiga, indikator keterampilan berpikir kreatif menurut Torrens. Selanjutnya yang keempat, masalah yang terdapat di Kelurahan Gunung Sulah adalah masalah limbah cair yang mencemari lingkungan masyarakat setempat. Selanjutnya, yang kelima, efektivitas program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP ditinjau dari Engen dan efek size. Selanjutnya, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, teori konstruktivisme. Filsafat konstruktivisme beranggapan bahwa pengetahuan adalah hasil konstruksi manusia melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan mereka. Teori pembelajaran konstruktivisme didefinisikan sebagai konstruksi aktif dari pengetahuan baru berdasarkan pengalaman belajar sebelumnya. Teori yang menekankan bahwa siswa membangun sendiri pengetahuannya untuk mendapatkan suatu pemahaman tentang dunia di sekelilingnya. Nah, teori konstruktivisme ini mendasari pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, pembelajaran terpadu imersif. Karakteristik pembelajaran terpadu imersif merupakan pembelajaran yang dirancang agar setiap individu dapat memadukan semua data dari bidang ilmu dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya. Tipe ini tidak mengharuskan sebuah perancangan yang rumit. Tipe ini dapat berlangsung secara otomatis karena proses perpaduan terjadi secara internal di dalam diri individu. Selanjutnya, model imersif bermanfaat ketika belajar yang dilakukan benar-benar sesuai dengan bidang yang diminati, sehingga siswa secara sukarela akan mengorganisasikan diri untuk disiplin bekerja sebagaimana bekerja dalam suatu proyek. Selanjutnya, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menurut Kolai dalam Diawati terdiri dari 6 tahap atau yang disebut dengan sintak problem based learning, project based learning, yaitu ada tahap orientasi, mengidentifikasi dan menentukan proyek, merencanakan proyek, melaksanakan proyek, mendokumentasikan dan melaporkan proyek, serta mengevaluasi proyek. Selanjutnya, keterampilan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat dari cara siswa memecahkan suatu permasalahan. Nah, di sini indikator berpikir kreatif menurut Torrens ada 4, yaitu kelancaran, keluasan, keaslian, dan penguraian. Selanjutnya, limbah cair tahu. Limbah cair tahu mengandung protein, amonia, nitrit, nitrat, dan asam asetat. Kandungan amonia ini yang menyebabkan bau busuk, sedangkan nitrit biasanya tidak bertahan lama dan merupakan keadaan sementara proses oksidasi antara amonia dan nitrat. Selanjutnya, analisis pemecahan masalah. Nah,
Ilustrasi IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu. Nah, di sini jadi kajian atau permasalahan yang akan dipecahkan yaitu tentang limbah cair tahu. Maka pemahaman yang harus ada dalam diri siswa atau pemahaman harus dibenamkan dalam diri siswa yaitu tentang pencemaran lingkungan, pemisahan campuran, dan juga asam basa. Selanjutnya, diagram analisis pemecahan masalah. Nah, di sini limbah cair tahu menyebabkan pencemaran karena menyebabkan pH air itu turun atau di bawah 7. Nah, di sini limbah cair tahu mengandung asam asetat, amonia, nitrit, dan juga nitrat. Nah, limbah cair tahu ini bisa ditangani melalui penyaringan agar menghasilkan limbah cair yang dengan pH yang lebih tinggi atau netral. Selanjutnya, kerangka pikir. Keterampilan berpikir kreatif dapat dilatihkan ketika siswa dihadapkan terhadap suatu permasalahan. Nah, permasalahan di sini yaitu limbah cair tahu. Salah satu model pembelajaran yang dapat menyelesaikannya yaitu dengan pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini memiliki karakteristik yang sama dengan pembelajaran terpadu imersif. Nah, hal ini memungkinkan guru untuk mengembangkan program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek limbah cair tahu. Nah, hal ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP. Selanjutnya, metodologi penelitian. Jenis penelitian yaitu Research and Development atau R&D. Populasi dan sampel yaitu populasi seluruh kelas 7 SMP Negeri 4 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Sampel 2 kelas dengan jumlah 60 siswa. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu angket, pedoman wawancara, lembar observasi keterlaksanaan, kemudian tes keterampilan berpikir kreatif, lalu instrumen asesmen kinerja. Selanjutnya, prosedur penelitian pengembangan menggunakan model ADI, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluasi. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan model ADI. Yang pertama, tahap analisis. Tahap analisis ini dibagi menjadi 2, yaitu analisis lapangan dan analisis literatur. Tahap analisis lapangan meliputi wawancara guru SMP di Bandar Lampung, selanjutnya pengisian angket oleh 121 siswa SMP di Bandar Lampung. Nah, setelah analisis lapangan ini menghasilkan gambaran tentang model pembelajaran yang digunakan oleh guru. Selanjutnya, gambaran tentang model keterampilan dan model pembelajaran berbasis proyek, lalu gambaran tentang pengetahuan guru terhadap keterampilan berpikir kreatif. Selanjutnya, analisis literatur. Pada analisis literatur yang dilakukan yaitu mengkaji teori tentang pembelajaran terpadu imersif dan pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, analisis KD keterpaduan, dan yang terakhir analisis indikator keterampilan berpikir kreatif. Nah, yang dihasilkan yaitu menghasilkan tugas atau keterampilan yang hendak diukur pada pembelajaran ini. Selanjutnya yaitu tahap desain. Tahap ini bertujuan untuk merancang kegiatan pembelajaran yang akan digunakan pada program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek pengolahan limbah cair tahu. Kegiatan ini merupakan proses sistematik yang dimulai dari menetapkan tujuan belajar, merancang kegiatan belajar mengajar, merancang media pembelajaran, dan publik evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, tahap development atau pengembangan. Nah, yang pertama, tahap ini meliputi penyusunan kegiatan pembelajaran, pemilihan media pembelajaran, pembuatan instrumen tes, instrumen asesmen kinerja, keterampilan, dan kegiatan pembelajaran disusun pada RPP yang menggunakan model terpadu imersif berbasis proyek.
Nah, selanjutnya setelah ini dihasilkan draft satu produk. Lalu draft satu produk dilakukan uji validasi ahli. Nah, setelah dilakukan uji validasi ahli, yaitu dilakukan revisi berdasarkan saran dan kritik dari para ahli. Selanjutnya, setelah melakukan perbaikan dari hasil uji validasi ahli, maka dihasilkan draft 2 produk. Selanjutnya, draft 2 produk ini diujikan kepada guru atau uji respon guru. Nah, selanjutnya setelah dilakukan uji respon guru, lalu dilakukan perbaikan dari hasil respon guru, maka dihasilkan draft 3 produk. Nah, selanjutnya tahap 4 atau implementation, yaitu implementasi produk yang telah dikembangkan pada situasi yang nyata, yaitu di kelas. Tahap ini bertujuan untuk membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa SMP dan menjamin terjadinya pemecahan masalah, yaitu masalah limbah cair tahu yang mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya, tahap evaluation. Pada tahap evaluasi dilakukan evaluasi terhadap nilai pretest, post-test, keterampilan berpikir kreatif yang ditinjau dari N-Gen dan effect size untuk mengetahui seberapa besar dampak yang diberikan program pembelajaran IPA terpadu imersif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu ada angket dan wawancara, lembar observasi, tes keterampilan berpikir kreatif, dan penilaian asesmen kinerja. Angket dan wawancara dilakukan pada tahap analisis untuk menganalisis kebutuhan program pembelajaran IPA terpadu imersif berbasis proyek. Lalu pemberian angket juga dilakukan pada tahap development, yaitu angket validasi ahli dan angket respon guru. Lembar observasi dilakukan pada tahap implementasi untuk mengetahui seberapa besar keterlaksanaan program pembelajaran di kelas. Lalu, tes keterampilan berpikir kreatif dan penilaian asesmen kinerja dilakukan pada tahap evaluation. Pada tahap ini, siswa mengerjakan soal pretest dan post-test keterampilan berpikir kreatif. Selanjutnya, yaitu teknik analisis data. Nah, yang pertama, teknik analisis data hasil wawancara dan angket analisis kebutuhan. Nah, untuk langkah-langkahnya bisa dilihat, yaitu mengklasifikasi data, melakukan tabulasi data, dan menghitung persentase jawaban dengan rumus sebagai berikut. Lalu menjelaskan hasil penafsiran presentasi jawaban. Yang kedua, teknik analisis data hasil validasi ahli dan respon guru. Nah, langkah-langkahnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu teknik analisis data dan uji validitas dan reliabilitas soal pretest dan posttest. Nah, yang pertama mencari kolerasi produk momen dengan skor kasar yang diperoleh. Nah, rumusnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya, yang kedua menentukan taksiran validitas soal, lalu uji reliabilitas soal tes, dan menafsirkan reliabilitas. Selanjutnya, teknik analisis data lembar observasi keterlaksanaan program pembelajaran. Nah, langkah-langkahnya yaitu bisa dilihat pada slide, ada 3 langkah. Selanjutnya yaitu teknik analisis data skor hasil pretest dan posttest. Nah, yang pertama, perhitungan nilai siswa dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Lalu perhitungan N-Gen. Nah, N-Gen diperoleh dengan menggunakan rumus persen posttest dikurang persen pretest dibagi 100 dikurang persen pretest. Nah, hasil perhitungan N-Gen kemudian dikategorikan menggunakan klasifikasi yang dinyatakan oleh Heck sebagaimana tabel 8. Untuk kriteria N-Gen bisa dilihat pada tabel tersebut. Baiklah, sekian presentasi proposal tesis saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.